di saat situasi sedang sulit gitu loh, ada kelompok atau orang-orang ya yang berkuasa sekarang ini memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Farhan di channel Prima TV. Gimana teman-teman kabarnya? Teman-teman Prima di seluruh Indonesia pasti sehat kan ya? Semoga kita segera terbebas dari pandemi COVID-19 hari ini. Semoga kita selalu sehat dan kita tetap prima depannya. Kawan-kawan, hari ini kita kehadiran tamu eksklusif, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Halo Bung Agus Jabu Priyono. Bisa sapa-sapa dulu dengan Sobat Prima di seluruh Indonesia. Salam rakyat Adil Makmur. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menyongsong kehidupan yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kita lagi bersama dengan Bung Jabu, aktivis pergerakan sejak tahun 90-an kawan-kawan, dan bahkan sampai hari ini masih bertahan, masih konsisten ya, untuk hadir di tengah-tengah rakyat, berjuang bersama rakyat. Nah ini kita kan lagi sama Ketua Umum Prima nih, kita pengen tanya-tanya, kita pengen ngobrol-ngobrol, kita pengen tahu nih sebenarnya Prima itu seperti apa sih, Bung Jabu? Prima adalah partai politik yang lahir dari rahimnya rakyat biasa. Kenapa rakyat biasa? Karena sampai sekarang kita menyimpulkan bahwa belum ada keadilan dan kemakmuran buat rakyat biasa. Keadilan dan kemakmuran hanya dimiliki dan dinikmati oleh segelintir orang, oleh 1% orang. Nah, kira-kira Prima akan berjuang untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Prima ini tagline-nya adalah partainya rakyat biasa ya, Bung Jabu. Ya. Kita mewakili menjadi satu alat politik bersama 99% rakyat Indonesia melawan dominasi 1% oligarki. Ya. Nah, ini Prima ini kan sekarang sudah memasuki usia 1 tahun ya, Bung Jabu. 1 tahun berdiri di tanggal 20 Juli 2020 dan kemarin 20 Juli 2021 tepat 1 tahun. Sejak lahir hingga hari ini berada di tengah pandemi. Nah ini menurut Bung Jabu nih, terkait Prima yang lahir di tengah kondisi yang sulit, kemudian dengan cita-cita untuk membawa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan untuk rakyat Indonesia, melihat situasi negara hari ini seperti apa? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menjelang 76 tahun Indonesia Merdeka ini, bangsa kita belum menikmati ya keadilan secara politik dan kemakmuran secara ekonomi. Nah, Prima sebetulnya berjuang untuk meluruskan cita-cita proklamasi, yaitu Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari, Indonesia yang berkepribadian sebagai prasyarat untuk membangun Indonesia yang adil makmur. Nah, itu yang akan menjadi program perjuangan Prima ya, dengan berbagai macam program turunannya. Kita ada 9 program, mulai dari membangun sistem perpajakan yang adil ya kan, membangun ekonomi nasional yang kuat ya, yang mandiri dengan industri nasional gitu loh. Kita ingin pertanian kita maju dan modern, kita ingin UMKM ini menjadi satu sokok guru ekonomi yang kuat ya, jika menghadapi situasi darurat seperti pandemi sekarang ini, bangsa kita, masyarakat kita masih tetap bisa
bertahan gitu loh, tidak seperti sekarang ini. Di samping persoalan memperjuangkan pemerintahan bersih, membangun anak bangsa yang unggul, ya kan, termasuk kemudian demokrasi partisipasi, bukan demokrasi yang oligarkis atau demokrasi yang elitis, juga termasuk kita akan memperjuangkan kesetaraan gender dan membangun industri, membangun ekonomi dengan berdasarkan prinsip ekologis. Kira-kira yang menjadi program perjuangan kita seperti itu. Karena kita selalu mendudukkan konsepsi perjuangan itu berdasarkan apa yang sedang terjadi dan berkembang sekarang, yang disesuaikan dengan apa yang menjadi kekuatan kita secara subjektif itu. Nah, kalau kemudian kita ingin melihat sekarang, ya kita tidak bisa melepaskan dengan sejarah masa lampau kita, gitu loh. Ya kan, Bung Farhan tahu misalnya bahwa para pendiri bangsa kita sudah sangat tegas ya bahwa Indonesia itu berdiri dengan satu konsep. Indonesia bukan berdiri tanpa konsep, tapi Indonesia berdiri dengan satu konsep, gitu loh. Apa itu konsep? Seperti yang kemudian disampaikan oleh Bung Karno ya sebagai salah satu pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia itu akan menuju masyarakat yang berdikari, masyarakat yang adil makmur, gitu loh. Nah, menurut Bung Karno bahwa untuk membangun masyarakat yang adil makmur itu mustahil kalau bangsa kita tidak berdaulat, bangsa kita tidak mandiri. Kita masih menjadi follower ke negara-negara lain, gitu loh. Sekarang misalkan persoalan alat kesehatan, persoalan vaksin saja kita sangat tergantung ya dengan negara-negara lain. Artinya apa? Artinya kita belum mandiri dan berdaulat. Nah, para pendiri bangsa kita sudah memberikan satu konsepsi untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur harus berdaulat dan mandiri, gitu loh. Nah, itu menjadi salah satu dasar bagi Prima ya untuk meluruskan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia di dalam membangun dan mengisi kemerdekaan itu. Nah, kira-kira latar belakangnya sejarahnya seperti itu. Dan kita sudah tahu bahwa bagaimana para pendiri bangsa kita setelah proklamasi itu berjuang untuk merebut kedaulatan, gitu loh, sampai kemudian tahun 60-an kita sudah bisa mengambil ya kan aset-aset kolonial ya, hampir 80% sudah menjadi milik kita, gitu loh. Walaupun kemudian kekuatan bangsa Indonesia yang anti kolonial ini dianggap membahayakan kepentingan imperial ya, kemudian intercept oleh kekuatan-kekuatan kolonial, kemudian Indonesia kembali membuka imperialisme untuk berkuasa ya di dalam negeri dengan adanya undang-undang penanaman modal asing segala macam itu ya. Indonesia kemudian tergantung lagi dengan negara lain. Terus kemudian ada gerakan 98, terjadi satu perubahan kekuasaan, tetapi perubahan kekuasaan itu belum kualitatif karena belum ada perubahan struktur kapital, gitu loh. Itu yang kemudian menjadi persoalan sekarang, di mana setelah reformasi, setelah Soeharto jatuh, kediktatoran runtuh, gitu loh, ya kan, yang muncul justru liberal kapitalistik. Ya. Liberal kapitalistiknya belum selesai. Liberal kapitalistik itu kita harus memahami secara teoritik bahwa dalam sistem liberal, artinya pertarungan bebas seperti itu secara ekonomi, itu ya akan menghasilkan siapa yang kuat dia akan berkuasa. Siapa yang kuat kapitalnya dia akan menguasai kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian mereka menguasai sistem politik, gitu loh. Dengan menguasai partai-partai politik, dengan mengintervensi lembaga legislatif kita, kemudian terjadi satu kebutuhan politik. Nah, dari situlah kemudian Prima menemukan basis materialnya, ya kan, untuk kembali berjuang meluruskan cita-cita proklamasi, cita-cita para pendiri bangsa. Ya kan, cita-cita proklamasi sudah sangat jelas, sudah sangat tegas tercantum di dalam preambul Undang-Undang 45. Apa yang menjadi tujuan kita mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan landasannya yaitu Pancasila. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik nih, berarti kan dalam pandangan Bung Jabo hari ini
kita berada di tengah situasi kebuntuan politik. Partai-partai politik yang ada berarti tidak mampu untuk menjawab persoalan itu ya? Ya. Saya sering mengatakan begini, bahwa tujuan reformasi ya, yang dipelopori oleh gerakan rakyat yang di dalamnya ada mahasiswa di situ, itu hakikat tuntutannya adalah dua, ya kan, yaitu keadilan dan kemakmuran serta demokrasi. Ya, jadi hakikat dari perjuangan rakyat menurunkan Soeharto pada tahun 97 adalah demokrasi dan keadilan sosial, gitu loh. Ini yang mestinya dipahami ya oleh kekuatan-kekuatan politik yang sekarang berkuasa di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya kemudian justru kekuatan-kekuatan politik ini menjadi alat, ya, menjadi alat bagi kekuatan-kekuatan yang merampok demokrasi dan keadilan sosial itu. Yang tadi saya katakan ini adalah segelintir orang, ini adalah 1% orang yang kemudian dengan perampokan keadilan dan demokrasi itu rakyat kembali ke dalam situasi yang hidup yang tidak makmur, hidup yang tidak sejahtera, cemas, ya, melihat masa depan kehidupannya, ya, kehidupan keluarganya, kehidupan anak cucunya, gitu loh. Karena sampai sekarang kekuatan-kekuatan politik ini cenderung kemudian berada dalam posisi tidak memahami kondisi objektif yang dialami oleh rakyat dan tidak memahami apa yang diinginkan oleh rakyat, itu loh. Nah, Prima ingin mendekonstruksi, membongkar kebutuhan politik ini untuk meluruskan cita-cita proklamasi seperti yang tadi saya sampaikan gitu loh. Jadi sekarang ini kita sedang menghadapi 3 masalah. Satu adalah masalah ekonomi, ya, masalah kesejahteraan. Yang kedua masalah politik yang tidak demokratis, artinya tidak melibatkan partisipasi rakyat. Akhirnya politiknya hanya dikuasai oleh segelintir orang, dan persoalan-persoalan sosial budaya, di mana kemudian kita tidak memiliki satu kepercayaan diri menjadi satu bangsa untuk mewujudkan cita-citanya, ya kan, mewujudkan impian-impiannya, mewujudkan harapan-harapannya. Kita disibukkan oleh persoalan-persoalan saling benci, saling menyerang, gitu loh, saling menghujat, saling membuli satu sama lain, gitu. Sehingga kita kemudian menjadi bangsa yang lama-lama menjadi bangsa mundur. Dan kita barusan mendengar bahwa kemudian World Bank menyatakan Indonesia turun kelas, gitu loh, ya kan, turun kelas. Ini menjadi satu persoalan yang mestinya harus dipahami oleh elit-elit politik, ya, baik yang ada di parlemen maupun yang ada di pemerintahan, bahwa negara kita, bangsa kita sedang ada masalah. Ditambah kemudian datangnya pandemi dan Indonesia sekarang menjadi satu epicentrum. Ini menambah persoalan semakin rumit, persoalan semakin sulit, dan butuh seorang yang memiliki konsep, seorang strong leader, gitu loh, ya, didukung oleh super team, bukan superman, super team yang kuat, yaitu gotong royong itu. Jadi harus untuk keluar harus ada konsepsi, harus ada kepemimpinan yang kuat, ya, didukung oleh kekuatan gotong royong itu, gitu loh. Itu yang harus menjadi pijakan bagaimana agar kita secepatnya bisa keluar, ya kan, dari pandemi maupun keluar dari persoalan-persoalan ekonomi politik maupun sosial yang sampai sekarang ini menjauhkan rakyat dari impian hidup yang aman, hidup yang damai, hidup yang adil, hidup yang makmur. Nah, Prima akan berdiri sana. Sambil kita ngobrol-ngobrol nih Bung Jabu, kita ngopi dulu nih, kita siapin kopi. Ya. Ini kopi lokal loh ya. Iya. Iya, oke. Kita ngopi dulu ya. Kawan-kawan yang di rumah juga jangan lupa ngopi. Seduh sendiri, walaupun nggak ke warung, tapi tetap bisa ngopi. Nah, kita lanjut ya, Bung Jabu. Jadi tadi menarik terkait kondisi bagaimana harus punya strong leader di Indonesia. Berarti menurut Bung Jabu hari ini gimana kondisi kepemimpinan bangsa kita? Di saat ini pandemi ya. Di saat darurat itu kan antara
pemerintah dengan rakyat mestinya kan satu, solid gitu. Nah, tetapi kan pada kenyataannya kemudian terjadi polarisasi, masyarakat kemudian tidak percaya, ditambah lagi banyak pernyataan-pernyataan dari para petinggi negara kita yang bukannya menenteramkan, bukannya memberikan harapan, tapi justru bikin pernyataan-pernyataan yang membuat rakyat itu sakit hati, membuat rakyat itu marah gitu loh, membuat rakyat itu sinis dengan pemimpinnya. Jadi saya pikir saat ini mendesak sekali bahwa pemimpin harus bisa mengayomi, bisa dipercaya, dan bisa memberikan kesejukan, bisa membangun semangat, bisa memberikan harapan bahwa bangsa Indonesia mampu keluar dari segala macam tekanan ya, baik itu pandemi maupun tekanan-tekanan ekonomi gitu loh. Nah, kita membutuhkan satu kepemimpinan yang performanya seperti itu ya, performanya seperti itu. Karena apa? Karena bagaimana juga kita sudah tahu bahwa saat ini pemerintah juga penuh keterbatasan ya, dan hanya partisipasi rakyat dengan cara gotong royong yang bisa kemudian kita secepatnya keluar dari situasi krisis pandemi ini gitu loh. Jadi strong leader itu satu kepemimpinan yang menyatu dengan masyarakat yang dia pimpin gitu loh. Itu powernya di situ, ya kan? Powernya di situ. Jadi jangan justru kemudian menjauh, jangan kemudian justru memberikan kecemasan, justru memberikan kekecewaan, memberikan jangan gitu loh. Tapi bagaimana kemudian kepemimpinan ini tanpa harus menggunakan pencitraan segala macam bisa membuat rakyat itu percaya diri, membuat rakyat itu yakin, dan membuat rakyat itu bisa bangkit kembali gitu loh, bahwa kita adalah bangsa yang kuat ya, bangsa yang memiliki sumber daya yang kuat juga, dan kita punya potensi untuk menjadi bangsa yang besar ya, bangsa yang besar gitu loh, bangsa besar yang adil, bangsa besar yang makmur gitu loh, yang pimpinannya itu jujur, pimpinannya itu bisa ngayomi gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian justru situasi ini semakin tidak terkendali karena para pemimpinnya tidak mengerti persoalan, ya kan? Para pemimpinnya tidak mengerti bagaimana memberikan jalan keluar, ya kira-kira seperti itulah. Jadi strong leader itu bukan dalam arti personality, tapi memang satu kepemimpinan yang bisa memberikan harapan dan memberikan jalan keluar di saat masyarakat sedang susah, di saat masyarakat sedang tertekan seperti sekarang ini. Saya pikir itu, Bung. Jadi dalam konsepsi kepemimpinan sebenarnya seorang pemimpin itu kan diuji di tengah masa krisis gitu ya, Bung. Betul. Nah, apalagi sekarang kita melihat pejabat-pejabat kita nih aneh-aneh nih. Yeah. Nah, ada yang nonton sinetron lah. Yeah. Nah, ada yang pergi ke luar negeri. Yeah. Ada yang menantang rakyat. Nah, ini kan problem di tengah kita. Yeah. Nah, terkait pandemi nih, kita melihat nih, para penonton juga banyak mungkin yang melihat Bung Jabu ini seorang pimpinan partai yang sangat aktif di Twitter. Nah, dalam memberikan analisa-analisa, memberikan semangat-semangat kepada rakyat, khususnya terkait pandemi. Nah, pandemi ini di bulan Januari 2021 itu menembus angka 1 juta kasus. Yeah. 5 bulan kemudian, bulan Juni itu menembus 2 juta kasus. Sekarang sudah 3 juta kasus. Nah, semakin meningkat. Nah, menurut Prima sendiri dan Bung Jabu selaku Ketua Umum Prima, situasi pandemi ini seperti apa sih? Sebetulnya kan begini, ada satu kesalahan ya yang dilakukan oleh
para pemimpin kita dalam hal komunikasi menyangkut masalah pandemi COVID-19 ini. Misalkan pada waktu di Wuhan sudah meledak, mestinya kan pemerintah dengan segala macam instrumennya harus sudah siap, ya kan, harus sudah siap, harus sudah membuat satu asesmen. Kira-kira kalau Wuhan itu dampaknya masuk ke Indonesia, respon kita, kesiapan kita seperti apa gitu. Tetapi bagi saya ada satu kesalahan yang fatal cara berkomunikasi, di mana kemudian para pemimpin kita menganggap bahwa pandemi itu tidak akan masuk, ya. Pandemi tidak akan masuk, ya kan? Ya. Mereka seolah menyepelekan karena mereka memang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Nah, ini tidak boleh diganggu oleh apa namanya persoalan apapun, oleh isu apapun gitu loh, ya kan. Kemudian misalkan Pak Luhut, ya kan, ditanya wartawan, ini gimana corona ini gimana, mobil, nah, misalnya gitu loh. Terus misalkan siapa namanya Bahlil misalkan menyatakan bahwa susah COVID masuk ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit gitu loh. Itu satu pernyataan yang menunjukkan bahwa satu, mereka mungkin tidak mengerti keadaan. Yang kedua, memang mereka menganggap bahwa ini nggak penting gitu loh, masalah pandemi ini kita bisa atasi gitu loh. Karena kita sedang berkonsentrasi untuk membangun infrastruktur, kira-kira awalnya seperti itu gitu loh. Nah, begitu kemudian pada kenyataannya bahwa COVID-19 masuk, nah, itu kemudian tidak ada kesiapan sama sekali. Dari mulai alat kesehatan, ya kan, dari mulai bagaimana kemudian kita memberikan satu konsepsi, apakah kita mau lockdown, ya, atau karantina, apakah kita mau membiarkan virus ini dengan herd immunity secara liberal, ya kan, bahwa karena kita lagi fokus ekonomi gitu loh. Jadi secara subjektif pemimpin kita tidak siap. Padahal selain kondisi objektif ada kasus di Wuhan, kita sudah punya pelajaran sejarah yang sangat berharga, ya, bahwa pada tahun 1913 bangsa kita juga mengalami wabah yang sangat krusial, yaitu pes, ya kan, pes tahun 1913, dan kemudian disusul tahun 1918 ada wabah yang masuk, yang itu juga kemudian sangat krusial, yaitu flu Spanyol, ya kan, flu Spanyol gitu loh. Dari penduduk di Jawa misalkan yang dikatakan oleh ahli-ahli sejarah itu bahwa penduduk kalau flu Spanyol itu wabahnya menjangkiti masyarakat Jawa dan Sumatera, ya kan. Kira-kira kalau penduduknya pada waktu itu 20 juta, itu ada yang mengatakan yang meninggal itu 4,5 juta, dari 1,5 sampai 4,5 juta. Itu artinya 1/5 penduduk Jawa pada waktu itu adalah jadi korban dari flu Spanyol ini gitu loh, ya kan. Cuman yang kemudian saya catat dari pengalaman sejarah itu bahwa pertama pandemi itu atau wabah yang masuk ke negara kita pada waktu itu, ya, masih kolonialisme Belanda, itu satu berasal dari luar, ya kan. Yang kedua Yang kedua, korbannya banyak sekali, ya kan. Yang ketiga, memakan waktu yang lama. Yang keempat, itu terjadi polarisasi pandangan dan sikap antara pemerintah kolonial dengan pengusaha, ya kan. Karena apa? Karena misalkan PES itu diidentifikasi bahwa sumbernya dari Burma. Pada waktu itu pemerintah kolonial mengimpor beras, ya kan. Kemudian ada tikus sebagai pembawa itu kemudian pelabuhan ditutup untuk mengkarantina wilayah gitu. Tetapi perusahaan-perusahaan kapal, ya, pada waktu itu menentang keputusan pemerintah itu. Jadi sebetulnya situasinya pada tahun 1913, 1918 itu hampir sama dengan situasi sekarang. Artinya apa? Artinya begitu Wuhan meledak, mestinya kan ahli-ahli kita, pemimpin kita
melihat ke belakang gitu loh, ya kan, bahwa kita pernah mengalami situasi seperti itu. Yang kedua apa? Melihat situasi sekarang dan antisipasinya ke depan seperti apa gitu loh. Sehingga bangsa kita betul-betul siap. Siap itu artinya apa? Keselamatan masyarakat harus menjadi hukum yang tertinggi, harus menjadi sesuatu yang dilindungi dan ditegakkan gitu loh. Tidak acak adul seperti sekarang ini. Itu yang saya katakan sebagai salah satu poin dari seorang yang strong leader gitu loh, memahami persoalan dan memiliki konsepsi bagaimana memberikan jalan keluar terhadap bangsa yang besar ini gitu loh. Jangan seperti ini. Kepemimpinan yang mampu memimpin dan menggerakkan semua potensi yang dimiliki untuk melawan COVID-19 dan kita bisa secepatnya keluar dari situasi yang sulit ini. Nah, kesimpulannya bahwa untuk secepatnya kita bisa keluar dari situasi pandemi ini, para pemimpin harus fokus, harus bertindak cepat, ya kan, tepat, solid, dan masyarakat merasa terayomi, masyarakat kemudian bisa bergotong royong untuk menghadapi persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi akibat dari pandemi sekarang ini gitu. Jangan kemudian di saat situasi darurat seperti tahun 2021 ya, musuh sudah ada di pintu gerbang, musuh sudah masuk ke dalam pintu gerbang, yang dilakukan justru kemudian membayar buzzer ya kan untuk mengkampanyekan pariwisata gitu. Itu tindakan-tindakan yang konyol. Saya pikir seperti itu. Nah, jadi ini penting sebenarnya bagaimana pemerintah itu harus cepat dan tepat ya menjawab. Karena sekarang itu pemimpin kita hari ini justru miskomunikasi kelihatannya ya, seperti itu, antara menteri yang satu dengan yang lainnya itu beda pandangan. Bahkan dengan presiden juga beda nih, taktiknya, strateginya itu berbeda. Maka itu tawaran Prima ya sebagai jalan keluar, sebagai konsepsi pemerintah harus seperti itu. Nah, jadi ini Bung, saya potong ya. Jadi di samping kita menghadapi masalah kesehatan ya, masalah kesehatan di mana banyak korban, banyak saudara-saudara kita yang terpapar, yang sakit, yang kemudian meninggal, kemudian ada dampak ekonominya di mana masyarakat kemudian tidak bisa bekerja, tidak bisa menghidupi keluarganya, dan ada satu lagi yang menjadi persoalan yang lebih membuat situasi ini tambah rumit adalah polarisasi di masyarakat ya. Terus kemudian polarisasi itu misalnya COVID ini ada atau tidak gitu loh, vaksin ini perlu atau tidak gitu loh ya, ada situasi-situasi seperti itu gitu loh. Ini yang kemudian juga harus diselesaikan, saya pikir seperti itu gitu. Dan dalam menyelesaikan persoalan ini, karena yang kita lawan ini adalah penyakit gitu loh, itu tindakan pemerintah juga harus persuasif, harus mengayomi, harus kemudian membuat masyarakat itu tidak semakin tertekan, tapi mereka percaya, kemudian mereka bisa bangkit lah kira-kira ya, ada satu kesatuan gerakan antara pemerintah dengan masyarakat, kira-kira seperti itu. Jadi agar tidak timbul kecemasan di tengah rakyat ya. Ya. Itu salah satu tugas pemimpin, itu harus membangkitkan semangat, memberikan harapan gitu loh, agar masyarakat ini tenang gitu loh. Karena apa? Karena bangsa kita itu sudah banyak pengalaman, sudah banyak referensi sejarahnya gitu loh. Bagaimana kemudian kita tinggal menyimpulkan ya langkah-langkah yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman sejarah bangsa kita maupun kondisi yang terjadi sekarang ini gitu loh. Makanya ya kita harus ngerti persoalan ya, ngerti latar belakangnya dan ngerti jalan keluarnya. Tugas pemimpin kan itu Bung gitu loh. Itu. Jangan kemudian justru di saat situasi sedang sulit gitu loh, ada kelompok atau orang-orang ya yang berkuasa sekarang ini memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Kita tahu ya kan dari berbagai macam lembaga-lembaga yang menganalisa persoalan masyarakat kita,
ada yang menyimpulkan bahwa sekarang ini di saat pandemi yang kaya makin kaya, ya kan? Terus kemudian tingkat kemiskinan ditambah gitu loh. Ini artinya ada persoalan, ada persoalan. Dan saya pikir persoalan vaksin segala macam ini juga ada tendensi, ada problem, ada kepentingan gitu loh. Obat juga ada kepentingan, ini juga harus dipahami saya pikir oleh para pemimpin kita bahwa situasi sekarang ini sebetulnya sedang terjadi pertarungan di dunia ini gitu loh, pertarungan kapital menggunakan pandemi untuk menjual ya kan produk-produk mereka di dalam rangka mengakumulasi kapital itu gitu loh. Ini juga kita harus punya posisi. Makanya saya sejak dulu bahwa kedaulatan itu penting, kemandirian itu penting gitu supaya kita tidak tergantung ya kan dalam situasi normal kita tidak tergantung kepada negara manapun, apalagi dalam situasi darurat seperti sekarang ini. Bayangkan kalau kita punya produk vaksin sendiri, punya produk alat kesehatan yang cukup gitu loh, karena perusahaan-perusahaan kita masih sedikit, punya tenaga kesehatan yang banyak gitu loh, itu semuanya bisa kita antisipasi dengan semangat, dengan harapan gitu loh, karena semua sudah siap gitu loh. Nah, saya pikir itu, jadi ini harus menjadi satu pelajaran ya bagi bangsa kita, baik itu masyarakat maupun para pemimpinnya, bahwa ke depan ini kita harus mengasesmen dan kita harus mempersiapkan diri, karena ke depan ini dunia akan menghadapi situasi yang berat, baik persoalan pangan, persoalan energi ataupun persoalan kesehatan. Itu. Nah, menurut Prima sendiri nih Bung Jabu, melihat situasi pandemi, apa tawaran jalan keluarnya? Jadi menurut pandangan kami begini, ke depan ini dunia akan dipenuhi oleh kontradiksi-kontradiksi, oleh pertentangan-pertentangan ya, terutama 3 hal. Yang pertama adalah pangan, yang kedua adalah energi, yang ketiga adalah masalah kesehatan. Ya kan? Negara yang bisa menguasai 3 hal itu, saya pikir ke depan negara ini akan menjadi negara yang kuat. Negara yang menjadi negara poros, ya kan, bagi negara-negara yang lain. Nah, berlandaskan dari situasi seperti itu ke depan, saya pikir dan menghadapi situasi pandemi sekarang ini, saya pikir yang harus kita lakukan ya, itu pertama bahwa supaya kemudian masyarakat memiliki ketahanan di dalam menghadapi pandemi, menghadapi virus ini harus disegerakan melakukan vaksinasi secepat-cepatnya dan seluas-luasnya gitu loh, sehingga misalnya dalam waktu berapa bulan ya semua masyarakat kita sudah mendapatkan vaksin, ya kan, vaksin. Dan persoalan vaksinasi ini ke depan juga karena virus ini selalu berkembang, kita juga harus berkembang, saya pikir seperti itu. Terus yang selanjutnya itu bahwa bangsa kita ini, masyarakat kita ini harus sehat. Karena berdasarkan data-data, berdasarkan informasi-informasi ataupun pandangan-pandangan dari ahli-ahli kedokteran, bahwa kebanyakan yang meninggal ya karena virus ini itu disebabkan ada penyakit bawaan, komorbid gitu loh. Jadi komorbid ini juga harus diselesaikan supaya masyarakat kita tahan gitu loh, penyakit-penyakit yang krusial terkena dampak virus fatal. Misalnya kemarin ada yang berpandangan satu adalah hipertensi, terus kemudian diabetes, kemudian ginjal, kemudian jantung. Ini juga harus kemudian diselesaikan persoalan kesehatan masyarakat ini gitu loh, ya kan. Nah, masyarakat akan sehat kalau kemudian kehidupan ekonomi mereka sejahtera, ya kan. Artinya bahwa kesehatan itu satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi. Jadi ke depan Indonesia harus membangun ekonomi nasional yang kuat. Ekonomi nasional yang kuat itu
harus didukung oleh industri nasional yang kuat, gitu loh. Negara manapun kalau ekonomi nasionalnya kuat, industri nasionalnya kuat, dia tidak akan bisa menjadi bangsa yang mandiri, gitu loh. Kita sudah bukan saatnya lagi menjadi bangsa yang terus menjadi follower bagi negara lain. Kita harus membangun ekonomi nasional yang kuat, membangun industri nasional yang kuat, gitu loh. Supaya kemudian apa? Masyarakat kita bisa mandiri, masyarakat kita bisa sejahtera, masyarakat kita juga bisa sehat. Ya. Dan kita memiliki pandangan bahwa sekarang dan ke depan, kita harus kemudian mempersiapkan tenaga medis sebanyak-banyaknya, gitu loh. Kita bisa ambil contoh negara-negara yang tenaga medisnya kuat, itu kesehatan masyarakatnya juga kuat, gitu. Konsepnya seperti apa? Konsep outputnya seperti apa? Satu desa itu minimal harus ada satu dokter dibantu oleh tenaga kesehatan. Satu desa kalau di kalau di kelurahan, satu kelurahan satu dokter, ya kan? Terus riset ini sangat penting, gitu. Riset ini harus didukung, harus dikembangkan, gitu, supaya kemudian kita bisa memahami persoalan-persoalan yang terjadi ya, dalam perkembangan dunia dan bisa mengantisipasi ke depannya seperti apa. Kita sudah bisa melakukan antisipasi. Nah, terus yang lain adalah mau tidak mau kita harus produksi vaksin sendiri, kita harus produksi obat sendiri, kita harus produksi alat kesehatan sendiri. Kalau sekarang ini kita juga sudah memiliki ya pabrik-pabrik yang memproduksi obat, yang memproduksi alat kesehatan, kita kembangkan supaya begitu ada situasi darurat atau kita membutuhkan, kita siap. Tidak harus menunggu berbulan-bulan dari kiriman negara lain karena kita impor, gitu. Apalagi kemudian dalam situasi kesehatan seperti ini terjadi pertarungan kepentingan antar kapital dalam bidang-bidang kesehatan, gitu, ya kan? Nah, kalau sudah begitu, gitu loh, kita juga kemudian memiliki rasa kepercayaan diri, rasa percaya satu sama lain, percaya dengan pemimpinnya, kemudian prinsip hidup atau jati diri bangsa yang dinamakan gotong royong itu akan semakin tumbuh, gitu, akan semakin tumbuh. Karena apa? Karena kita memiliki sesuatu yang kemudian menjadi basis untuk kita hidup bersama-sama di dalam satu bangsa yang namanya bangsa Indonesia ini, gitu loh. Jadi itu kalau menurut pandangan kita ini, masyarakat kita harus tahan, harus imun, artinya harus ada vaksinasi, ya kan? Yang selanjutnya penyakit-penyakit yang diderita oleh anggota masyarakat kita juga harus diidentifikasi, diselesaikan, gitu loh. Untuk itu harus sejahtera, untuk itu kita harus punya ekonomi yang mandiri dengan industri nasional, gitu. Kita harus memperkuat riset, kita harus memiliki kemandirian dalam produksi vaksin, dalam produksi obat, alat kesehatan, dan kita memiliki basis material akan menjadi negara kuat dan negara yang mercusuar dunia, gitu, kira-kira seperti itu. Benar Bung, sepakat, karena kita melihat hari ini riset ya, dari segi riset itu kita sangat lemah nih. Akhirnya apa? Mitigasi di segala bencana kita lemah. Gitu. Kemudian dari segi nakes misalnya, tenaga kesehatan, dokter dan sebagainya. Sebelum pandemi itu rasionya aja sudah timpang. Di tengah pandemi banyak dokter dan nakes yang meninggal. Nah, ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik oleh negara, kolaps kita ke depan. Betul, karena riset yang sekarang sedang laku adalah riset perilaku pemilih. Ya kan, riset politik. Jadi kita sedang disibukkan oleh riset politik, gitu loh, bukan riset gitu loh, bukan riset yang ilmiah ya, yang menyangkut kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, gitu loh. Kita disibukkan oleh persoalan kekuasaan sentris. Ini sangat naif, gitu. Kita harus keluar dari lingkaran gelap kehidupan politik seperti itu. Benar, sepakat ini Bung Jabu. Nah, kemudian kita kembali nih ke Prima. Bung Jabu sebagai Ketua Umum Prima.
apa nih yang sedang dikerjakan untuk ke depan? Ya. Prima ini sangat spesial. Prima lahir di saat dunia sedang tidak baik, ya kan? Di saat bangsa kita sedang menghadapi persoalan besar, yaitu pandemi dan berdampak kepada masalah ekonomi. Kalau saya mengibaratkan Prima itu seperti Wisanggeni, ya kan? Ya. Tokoh pewayangan asli Indonesia, ya, yang tidak terkalahkan, gitu loh. Dewa saja takut dengan Wisanggeni, gitu loh. Dan ada satu lagi namanya Gatot-Kaca. Gatot-Kaca itu anaknya Bima, ya, yang lahir di Kawah Candra di Muka, gitu loh. Nah, kira-kira Prima lahir seperti Wisanggeni dan seperti apa namanya Gatot-Kaca, ya kan? Kesatria yang kuat, yang membela kebenaran, gitu loh, melawan keangkaran murkaan, gitu loh, untuk membangun satu negara yang kuat, negara yang adil, negara yang makmur, gitu loh. Gemah ribah loh Cinawi, ya, kira-kira Prima seperti itu. Nah, sekarang yang sedang kita persiapkan adalah dua hal. Bagaimana kemudian Prima bisa lolos verifikasi KPU untuk menjadi peserta pemilu. Nah, tugas kedua adalah bagaimana kemudian Prima bisa menang dalam pemilu 2004. Kalau pemilunya 2024, kan begitu. Nah, untuk itu, karena sekarang terjadi satu kebutuhan politik, ya kan, di tingkatan lembaga-lembaga politik negara ini, gitu loh. Saya pikir Prima lahir dalam situasi yang tepat, dan saya yakin bahwa masyarakat, bahwa bangsa Indonesia, ya, yang mayoritas berisi rakyat biasa itu akan memberikan, ya, mandat, akan memberikan amanah kepada Prima untuk memimpin negara ini, gitu loh. Karena tidak ada yang lain, hanya Prima yang bisa menjawab persoalan-persoalan kebangsaan ini, ya kan? Prima yang mengerti persoalan, dan Prima yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk penindasan, gitu loh, baik penindasan ekonomi, penindasan politik maupun penindasan sosial budaya, gitu. Dan tugas Prima bagaimana kemudian Prima ada di hati rakyat, Prima ada di dalam semangat kehidupan rakyat. Rakyat kemudian merasa dirinya prima, dan rakyat akan memenangkan Prima dalam pemilu 2024. Nah, itu. Nah, jadi menarik tadi Bung Jabo ini menyebut Prima itu bagaikan Wisanggeni, Gatot-Kaca. Karena Gatot-Kaca ini di kalangan milenial hari ini sangat familiar. Oh iya? Iya, sangat familiar, Bung. Karena apa? Anak sekarang itu suka main game namanya Mobile Legend, Bung Jabo. Di situ ada satu hero itu namanya Gatot-Kaca. Nah, ini sering dipakai sama anak muda hari ini. Nah, selain Kandita yang sebagai Nyi Roro Kidul, ada Gatot-Kaca. Masa anak saya nanya tentang Gatot-Kaca gitu. Nah, karena itu dia anak-anak muda sekarang, karena game ini ternyata ada edukasinya juga. Nah, Prima itu semoga bisa sekuat hero Gatot-Kaca seperti di game ataupun di kisah-kisah yang sering diceritakan kepada kita. Nah, sekarang coba nih kita minta Bung Jabo memberikan pesan kepada seluruh kader dan simpatisan Prima di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih Bung Fakan. Jadi kepada seluruh kader, anggota, simpatisan Partai Rakyat Adil Makmur dimanapun kalian berada. Negara kita negara besar, bangsa kita bangsa besar. Indonesia harus dipimpin oleh orang-orang yang berjiwa besar. Jika Prima akan menjadi besar, kalian harus memiliki jiwa besar, semangat yang besar. Kita sudah sering membaca bagaimana para perintis kemerdekaan, para pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia, tantangannya, penderitaannya lebih hebat untuk memerdekakan bangsa ini. Kita tidak boleh cengeng, kita tidak boleh malas, kita harus berdisiplin, kita harus selalu dekat dengan rakyat, dengarkan suara rakyat,
dengarkan keluh kesah rakyat, rasakan apa yang mereka rasakan. Penderitaan mereka sungguh nyata sampai sekarang ini. Tugas kita adalah membangkitkan semangat bangsa bahwa kita mampu membebaskan mereka dari segala belenggu penindasan, dan kita mampu untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang menghargai satu sama lain, bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, bangsa yang cinta terhadap perdamaian, bangsa yang menolak penindasan manusia atas manusia maupun penindasan bangsa atas bangsa. Bangkitlah, semangatlah kader-kader Prima. Hari depan tanggung jawab kita, hari depan milik kita. Salam rakyat adil makmur. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi kawan-kawan, hari-hari esok adalah milik kita. Benar ya, Bung? Ya. Jadi harus kita perjuangkan bersama. Khususnya kita harus menggalang kekuatan masyarakat kita bersama-sama, karena Prima ini atau bangsa ini sekalipun tidak akan jadi apa-apa tanpa persatuan. Prima sebagai partai persatuan menjadi rahim gagasan dari berbagai spektrum pemikiran harus muncul nih di permukaan, harus memimpin, dan nanti Bung Jabu sebagai leader tentunya kita doakan selalu sehat, kita doakan selalu Prima nih. Amin. Nah, satu hal sebelum Bung Farhan ditutup, yang bisa mengubah nasib kita, hidup kita, bukan atas pertolongan orang lain. Hanya kita yang bisa mengubah nasib bangsa kita. Maka mari kita sing-singkan dengan baju, mari kita bersatu, mari kita berjuang. Hari depan adalah milik kita, Indonesia mercusuar dunia. Amin. Terima kasih. Jadi Sobat Prima di seluruh Indonesia, kita gak terasa ini Bung Jabu sudah bercerita banyak. Kita sudah berada di penghujung sesi podcast kali ini. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video kali ini. Sekian obrolan kita dengan Bung Agus Jabu Priyono. Nantikan konten-konten podcast selanjutnya di channel Prima TV. Jangan lupa untuk subscribe channel Prima TV, kemudian share dan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga kawan-kawan untuk install atau download aplikasi Prima di Google Play Store, karena nanti konten-konten seperti ini juga akan bisa dinikmati di dalam aplikasi Prima yang tersedia di gadget kawan masing-masing. Sekian, terima kasih. Saya Farhan Abdullah dan undur diri. Semoga sehat selalu, semoga tetap prima. Salam Indonesia Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.